可是 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Alchemy Supreme, tepatnya episode 167. Untuk di part sebelumnya, Peitian dan Ling Er telah berhasil dalam tugasnya, bahkan ya mempermainkan Master Roh Api yaitu Sui Hongyan sampailah benar-benar menghancurkan artefak sucinya guys. Tidak sampai di situ juga ya, Nona Zhao datang untuklah membantunya. Tetapi lagi dan lagi, kalau Master Roh Api berhasil untuklah melarikan diri. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah semuanya selesai, Pangeran Xiaoyou langsunglah menemui Peitian dengan mempertanyakan bagaimana dengan bencana surgawi. Peitian membalas bencana surgawi memang berasal darinya karena dia sedanglah menerobos. Ditambah, dia juga telah bertarung dengan Master Roh Api. Dan sekarang ya untuk senjata atau artefaknya telah berhasil dihancurkan, serta kultivasinya juga hancur. Jadi ya, untuk saat ini, dia bukan lagi menjadi ancaman bagi kerajaan mereka. Mendengar itu, Pangeran Xiaoyou sungguh begitu sangatlah senang. Dan dalam kasus ini ya, Aula Roh Api memang bukan lagi ancaman bagi mereka. Tetapi, Peitian tetap memintanya selalu waspada. Karena masih ada satu musuh yang haruslah mereka pantau terus-menerus, yaitu Raja Feng Tian. Sayangnya, Xiaoyou sama sekali tidak mengetahui keberadaan dari Adipati kedua atau Raja Feng Tian ya, dikarenakan dia telah menghilang bersama seseorang yang tak dikenal. Alhasil, demi untuk mencari keberadaannya atau jejaknya, Peitian kembali masuk ke dalam kota. Namun lagi dan lagi, dia bertemu dengan wanita malam yang langsunglah menyapanya. Di sini, Peitian lebih malu karena di sampingnya ada Nona Zhao. Dia haruslah bisa untuklah berlaga seperti pria yang sangatlah cool. Akan tetapi ya, wanita malam ini terus-terusan mendekatinya sembari memberitahu kalau dia mempunyai banyak sekali LC yang cantik-cantik di malam hari ini. Mendengar itu ya, Nona Zhao langsunglah menutup mulutnya, begitu juga dengan Peitian langsunglah menyingkirkannya. Sembari berkata kalau dia sama sekali tidaklah tertarik. Dan secara tiba-tiba, pandangan dari Peitian teralihkan dengan energi spiritual tepat berada di atas rumah. Kebetulan, energi spiritual ini berada di perahu bunga milik dari si wanita malam ini. Dan dia meminta kepada Nona Zhao untuklah masuk bersama-sama. Sayangnya, adanya peraturan di perahu bunga. Siapapun mereka tidak diizinkan untuklah membawa wanita. Lantas ya, Nona Zhao langsunglah kowar-kowar. Mengapa hanya laki-laki yang bisa untuklah bersenang-senang? Seharusnya wanita juga diperbolehkan. Wah. Sehingga ya, dia mengizinkan Nona Zhao untuklah masuk ke dalam perahu bunga. Dan ini kedua kalinya Peitian memasuki perahu bunga. Meskipun di awal-awal hanya sebentaran saja ya, tetapi kali ini mungkin akan memakan waktu yang begitu lama guys. Ketika berada di dalam ya, memang banyak sekali para laki-laki yang sedanglah bersenang-senang. Ya, ini mah surganya para pria hidung belang. Dan Peitian merasa begitu jijik ketika adanya seorang pria tetapi sudah melenceng dari kodratnya. Ya, kalian tahu lah ya, dan Peitian meminta kepada wanita ini atau pemilik dari perahu bunga, jangan biarkan dia untuklah mendekatinya, serta memberikan permata agarlah dia membiarkan Peitian dan Nona Zhao untuklah bersenang-senang di sini. Sehingga ya, mereka berdua dibiarkan begitu saja. Namun, baru saja beberapa langkah, Peitian dan Nona Zhao haruslah dihalangi oleh pria yang sedang mabuk dan tertarik kepada Nona Zhao. Bahkan ya, Peitian langsunglah didorong agarlah menyingkir dari sana. Tetapi ya, Peitian sama sekali tidaklah melawan.
karena lawannya ini hanyalah manusia biasa. Justru membiarkan pria ini menggoda Nona Zhao. Dan pria ini langsunglah mengajak Nona Zhao untuklah minum bersamanya serta bersenang-senang dengannya. Sontak ya, Nona Zhao langsunglah menerimanya. Tetapi ya, dia langsunglah diikat di kursi dan dia pun mengambil segentong air arak untuklah dicekokin. Bagi yang belum tahu artinya, bahasanya itu memberikan minum secara paksa, secara terus-menerus. Itu arti dari cekokin, guys. Satu gentong minum arak ternyata tidaklah cukup, sehingga Nona Zhao langsunglah menambahkannya. Tetapi di sini Pitin mengerti rencana dari Nona Zhao. Dia sengaja untuklah membuat keributan dalam mengulur waktu. Sehingga ya Pitin bergerak sendiri ke lantai 2 untuklah mencari keberadaan dari Raja Feng Tian. Sedangkan ya untuk Nona pemilik perahu bunga, dia terkejut kalau Nona Zhao melakukan hal yang tidak senonoh di depan seluruh para pelanggannya. Dia mencoba untuklah menghentikannya, akan tetapi langsunglah dipentalkan. Kembali kepada Pitin, dia mendengar suara dari Raja Feng Tian sedanglah berbicara dengan seorang wanita yang sedanglah bermain alat kecapi. Dan meminta kepada Raja Feng Tian tidak perlu khawatir kalau dia yang berada di sini sudah pasti akan terjamin keamanannya. Tetapi ya, Pitin sudah berada tepat di depan ruangannya. Tanpa babi bu, dia pun langsunglah menghancurkannya. Lantas ya, Raja Feng Tian yang berada di dalam begitu terkejut kalau Pitin bisa menemukan keberadaannya. Tetapi dia tidaklah mengetahui kalau Pitin datang bersama dengan Nona Zhao. Kebetulan ya Nona Zhao ini berada di atas sedanglah berurusan dengan pria yang mabuk. Karena tidak adanya keberadaan dari Nona Zhao, jadi ya Raja Feng Tian menganggap kalau Su Pitin sangatlah begitu bodoh. Dia datang sendirian hanya untuklah kematiannya. Dan Pitin membalasnya, dia sama sekali tidaklah tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Meskipun dia sendirian, dirinya pasti bisa untuklah menghabisi nyawanya. Betul sekali guys, untuk Master Roh Api saja yang jauh lebih kuat daripadanya berhasil untuklah dipermainkan. Apalagi untuk Raja Feng Tian, ya elah, cuma disentil kali ya. Tetapi ya, alasan Raja Feng Tian begitu sangatlah berani karena dia mempunyai backingan seorang wanita yang langsunglah menggoda Pitin serta memberikan sebuah peringatan. Kalau masalah bisa diselesaikan dengan begitu baik, mengapa mereka haruslah memilih jalan untuklah berkelahi dan saling menghabisi satu sama lain? Dan Nona satu ini sudahlah mengenal nama dari Su Pitin. Jadi ya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Hue Qianjiao dan dia berasal dari suku api. Jadi ya, kita panggil saja sebagai Nona Qianjiao. Tetapi ya, lama-kelamaan, Nona satu ini begitu sangatlah ngelunjak. Dia menawarkan kepada Pitin selama dia menjual 3 api surgawi kepada dirinya, dia akanlah menemani Pitin seumur hidup. Lebih tepatnya ya, kalau Nona Qianjiao akanlah menjadi wanitanya guys. Tetapi ya, tiba-tiba Nona Zhao langsunglah menyerangnya, memarahi Pitin mengapa dia sama sekali tidaklah bertindak, malah berbicara omong kosong terhadap iblis. Sontak ya, Raja Feng Tian dan Nona Qianjiao sungguh begitu terkejut. Mengapa bisa ada seorang wanita yang berada di ranah Kaisar Bintang 6? Lantas ya, Nona Qianjiao meminta kepada Feng Tian mereka haruslah cepat-cepat pergi dari sini. Sebab ya, jika mereka melawan, sama saja seperti mencari kematian mereka tersendiri. Alhasil, Raja Feng Tian langsunglah melempar meja dan buru-buru untuklah melarikan diri. Sedangkan untuk Pitin, dia langsunglah tersenyum dan mereka pun bermain kejar-kejaran. Tetapi ya, percuma saja Raja Feng Tian untuklah melarikan diri karena kecepatan dari Pitin jauh lebih cepat daripadanya. Setelah berhasil untuklah mencegatnya,
Pei Tian langsung mempertanyakan apakah dia masih berpikir untuklah mencoba melarikan diri dari hadapannya. Jika iya, maka dia akanlah menemaninya. Tidak ada pilihan, Raja Feng Tian langsunglah mengeluarkan pedangnya untuklah memberikan serangan. Tetapi dialah yang mendapati pukulan bertubi-tubi dari Pei Tian. Harga dirinya yang telah dihancurkan membuat dia malah bertarung semakin serius, dan dia menjamin dia akanlah berhasil menghabisi nyawanya. Lantas ya, Pei Tian membalas, dia akanlah melihat apa yang bisa dilakukan oleh Raja Feng Tian saat ini. Jadi pada intinya, Pei Tian akanlah menemani dia untuk bertarung. Sayangnya, kemampuan dari Raja Feng Tian begitu sangatlah lemah, membuat Pei Tian sungguh begitu kecewa dan sangatlah bosan dalam pertarungan. Sehingga ya, dia langsunglah mengakhirinya dengan tebasan pedang surga. Sedangkan untuk Nona Zhao sedanglah bertarung dengan Nona Qianjiao. Sayangnya ya, Nona Qianjiao berhasil untuklah melarikan diri sembari memberikan peringatan. Suatu saat nanti, dia pasti akanlah mendapatkan api surgawi dari Su Pei Tian. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 可是，看